Lagi pada ngapain nih? Lagi ngobrolin kebijakan ekonomi era Jokowi. Emang ada apa sih di kebijakan ekonomi pada era Jokowi ini? Ada apa ya? Pemerintahan Joko Widodo dimulai pada 20 Oktober 2014 sampai dengan sekarang. Pada saat itu, ekonomi dunia masih diliputi ketidakpastian. Pemerintah Jokowi mengusung program Nawacita dengan mengejar ketertinggalan pembangunan infrastruktur agar mampu berdaya saing tinggi. Postur APBN dirombak untuk mendukung kegiatan produktif, menciptakan terobosan untuk menarik investasi, serta mengatur kembali kebijakan-kebijakan ekonomi untuk mendorong efisiensi. Di tengah upaya menaikkan pertumbuhan, pemerintah ini menjalankan program-program pemerataan. Kebijakan Jokowi. Yang pertama ada pemerataan pembangunan dan ekonomi, di mana pemerataan menetapkan proyek strategis nasional sebagai proyek prioritas untuk diwujudkan dalam kurun waktu singkat. Tujuannya mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, pembangunan desa. Untuk meningkatkan pemerataan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat desa, pemerintah mengalokasikan dana desa dengan jumlah yang terus meningkat setiap tahunnya. Nah, yang ketiga, pemerataan ekonomi. Selain membangun infrastruktur, pemerintahan juga menerbitkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk mengatasi ketimpangan. Kebijakan pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kebijakan yang diterapkan Jokowi dalam menggerakkan ekonomi nasional, yang pertama, mendorong daya saing industri nasional seperti deregulasi, debirokratisasi, insentif fiskal untuk menggerakkan sektor real, deregulasi untuk memulihkan dan meningkatkan kegiatan industri, menghilangkan distorsi industri yang membebani konsumen, beban regulasi dan birokrasi dihilangkan. Untuk menghilangkan gap daya saing industri seperti sistem pengupahan, penurunan harga gas BBG untuk nelayan, dan investasi listrik angkutan. Selanjutnya ada untuk industri nasional bertahan di pasar domestik dan berekspansi ke pasar ekspor. Bentuk deregulasi terdiri dari merasionalisasi peraturan dengan menghilangkan duplikasi. Yang kedua, menyelaraskan peraturan. Yang ketiga, melakukan konsistensi peraturan. Yang selanjutnya ada debirokratisasi untuk menyederhanakan dan memudahkan perizinan, mengoptimalkan pelayanan terpadu satu pintu atau PTSP, pelayanan perizinan melalui sistem elektronik. Yang selanjutnya ada penegakan hukum dan kepastian usaha. Untuk menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi, pemberantasan pungutan liar, sanksi yang tegas dan tuntas. Kebijakan Joko Widodo yang kedua yaitu proyek strategis nasional. Terhambatnya proyek strategis nasional disebabkan oleh perizinan dari lembaga terkait, tata ruang dan penyediaan tanah, pengadaan barang dan jasa pemerintah, penjaminan kebijakan pemerintah, ketakutan pejabat pemerintah. Regulasi yang diperlukan yaitu peraturan presiden baik baru maupun pengaturan ulang untuk mempertegas, instruksi presiden untuk memberi pengarahan pada kepala daerah agar mendukung percepatan proyek strategis nasional. Kebijakan Joko Widodo yang ketiga yaitu mendorong investasi properti seperti membuka kepemilikan orang asing terhadap rumah susun mewah dengan harga 10 miliar ke atas, perubahan PP untuk memperkuat Perumnas dalam pembangunan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah, selanjutnya untuk menyelesaikan PP hunian berimbang untuk mendorong pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ekonomi masa pemerintahan Jokowi di tengah pandemi COVID-19. Yang pertama, Jokowi memerintahkan seluruh menteri, gubernur, dan wali kota memangkas rencana belanja yang bukan belanja prioritas dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Kemudian, Jokowi meminta pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah untuk mengalokasikan ulang anggarannya untuk mempercepat pengentasan dampak corona, baik di sisi kesehatan dan ekonomi. Kemudian, yang ketiga, Jokowi meminta pemerintah pusat serta pemerintah daerah menjamin ketersediaan bahan pokok diikuti dengan memastikan terjaganya daya beli masyarakat, terutama masyarakat lapisan bawah. Kemudian,
Yang keempat, Jokowi meminta program padat karya tunai diperbanyak dan dilipat gandakan dengan catatan harus diikuti dengan kepatuhan terhadap protokol pencegahan virus corona, yaitu menjaga jarak aman satu sama lain. Kemudian yang kelima, Jokowi menyebut pemerintah memberikan tambahan sebesar 50.000 pada pemegang kartu sembako murah selama 6 bulan. Kemudian yang keenam, Jokowi mempercepat implementasi kartu prakerja guna mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja kehilangan penghasilan, dan pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan omsetnya. Kemudian yang ketujuh, pemerintah juga membayar pajak penghasilan atau PPh pasal 21 yang selama ini dibayar oleh wajib pajak atau WP, karyawan di industri pengolahan. Kemudian yang kedelapan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK memberikan relaksi kredit di bawah 10 miliar untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang terakhir, masyarakat berpenghasilan rendah yang melakukan kredit kepemilikan rumah atau KPR bersubsidi akan diberikan stimulus. Data PDB tahun 2014 sampai tahun 2023. Pada tahun 2014 5,01, pada tahun 2015 4,88, pada tahun 2016 5,03, pada tahun 2017 5,07, pada tahun 2018 5,17, pada tahun 2019 5,2, pada tahun 2020 mengalami penurunan minus 2,07. Lalu pada tahun 2021 3,7, pada tahun 2022 5,31, pada tahun 2023 5,05. Sekian, terima kasih. Kemiskinan di Indonesia pada era kepemimpinan Jokowi telah mengalami penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang fokus pada pembangunan infrastruktur, program sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat telah memberikan kontribusi positif dalam menanggulangi kemiskinan. Namun demikian, pada bulan September tahun 2020 terjadi kenaikan yang mencolok dalam tingkat kemiskinan, yaitu mencapai 10,19%. Faktor-faktor seperti pandemi COVID-19 dan dampaknya terhadap ekonomi, serta perlunya penyesuaian kebijakan untuk mengatasi tantangan tersebut, mungkin menjadi penyebab utama dari kenaikan yang terjadi. Perlu adanya langkah-langkah konkret dan terarah dari pemerintah serta dukungan dari berbagai sektor untuk mengurangi dampak negatif dan memperbaiki situasi kemiskinan di sana yang akan datang. Selama hampir 2 periode menjabat, kinerja ekonomi belum mampu tumbuh sesuai dengan mimpi Jokowi sebesar 7%. Mimpi tersebut nyaris mustahil dicapai dengan sisa jabatan setahun ini. Pasalnya, dalam rancangan anggaran dan pendapatan belanja negara pada 2024, ekonomi diramal hanya tumbuh 5,2%. Periode kedua pemerintahan Jokowi penuh dengan turbulensi. Wabah COVID-19 meluluhlantakkan kinerja ekonomi. Bahkan pada saat pagebluk melanda pada 2020, pertumbuhan ekonomi terkontraksi minus 2,07%, pertumbuhan terendah pasca era reformasi. Setelah pandemi, pertumbuhan ekonomi beranjak naik hingga mencapai kinerja tertinggi pada tahun lalu, yaitu 5,31%, jauh dari target 7% yang dicanangkan oleh Jokowi saat kampanye pada periode pertama dan kedua. Kalau permasalahan di kebijakan ekonomi era Jokowi apa aja sih? Yang pertama ada APBN yang tinggi. Yang kedua, angka kemiskinan yang masih tinggi. Yang ketiga, ada korupsi. Yang keempat ada kebijakan yang bermasalah seperti UU Cipta Kerja. Kemudian yang terakhir, ketergantungan impor terhadap bahan pangan. Masalah pertama yaitu besarnya anggaran belanja negara, apalagi di masa penanganan pandemi COVID-19 yang sudah berlalu.
Dalam data menunjukkan bahwa konsumsi belanja pemerintah meningkat tajam. Realitas belanja negara tahun 2020 hingga akhir Agustus 2020 mencapai 49,5%. Bukan hanya karena pembiayaan penanganan COVID-19, kebutuhan lain pun juga mengakibatkan kebutuhan belanja APBN meningkat. Tetapi tetap saja yang meningkat secara drastis kembali pada bantuan sosial yang meningkat hingga 76% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Seperti keterangan yang dikutip dari Kementerian Keuangan, yang meningkat secara sangat tinggi adalah belanja bantuan sosial mencapai 139 triliun rupiah atau 76,9% lebih tinggi dari tahun lalu yang hanya sebesar 78,7 triliun. Karena berbagai bantuan sosial dilakukan oleh pemerintah secara extraordinary, luar biasa dalam kita menghadapi COVID untuk membantu ketahanan masyarakat. Nah, masalah lain pada APBN yaitu pajak yang terlalu fokus pada wajib pajak terdaftar. Pajak yang terlalu fokus pada wajib pajak terdaftar terjadi karena penerimaan pajak terancam meleset jauh dari target akibat pandemi. Permasalahan yang kedua yaitu angka kemiskinan yang masih tinggi. Kebijakan pengentasan kemiskinan selama 2 periode pemerintahan Presiden Joko Widodo juga masih jauh dari harapan. Berdasar survei yang dirilis BPS pada Maret 2023, tingkat kemiskinan Indonesia tercatat masih sebesar 9,36% atau sebanyak 25,90 juta orang. Sebenarnya dibanding Maret 2022, jumlah orang miskin di tanah air mengalami penurunan yaitu dari 9,54% atau sebanyak 26,16 juta orang. Namun mengingat banyaknya bantuan sosial yang ditujukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seharusnya pemerintah bisa lebih menekan jumlah penduduk miskin. Tingkat kemiskinan yang tidak sesuai harapan ini ialah karena dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024, pemerintah menargetkan tingkat kemiskinan turun di level 6,5% hingga 7,5% dan 0% untuk tingkat kemiskinan ekstrim. Padahal menurut BPS, tingkat kemiskinan ekstrim di Indonesia pada September 2023 masih sebesar 1,74%, turun dari Maret 2022 yang sebesar 2,04%. Berikutnya yaitu korupsi yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Meskipun Presiden Jokowi telah berjanji untuk menangani korupsi, namun berdasarkan laporan TII, korupsi politik masih marak dan Indonesia tercatat sebagai negara korup. Korupsi politik telah menjadi bagian dari budaya Indonesia dan sulit untuk dihilangkan. Di samping itu, pemberantasan korupsi dianggap gagal total karena Presiden Jokowi telah memperkuat KPK dan tidak memperkuat institusi yang berwenang untuk menindak korupsi. Selanjutnya yang keempat, kebijakan yang bermasalah seperti UU Cipta Kerja. Kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah Jokowi seperti Undang-Undang Cipta Kerja telah menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Sebagian menganggap bahwa kebijakan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan sumpah jabatan yang mengedepankan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Selain itu, ada pandangan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada pihak-pihak tertentu. Dan dalam beberapa kasus dianggap memungkinkan perlindungan kekuasaan tertentu. Meskipun tujuan dari kebijakan tersebut mungkin adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi, penting bagi pemerintah untuk tetap memperhatikan kebutuhan dan hak-hak masyarakat serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Kemudian permasalahan yang terakhir pada pemerintahan era Jokowi yaitu ketergantungan impor pangan. Nah, pada pemerintahan Jokowi Ma'ruf tidak melakukan upaya pengendalian impor terhadap komoditas pertanian yang terus meningkat dan seringkali berdampak fluktuasi harga dengan tidak terkendali dan tidak berkembangnya produksi dalam negeri karena kalah bersaing dengan produk impor. Persoalan harga pangan belum bisa diantisipasi dan dimitigasi oleh pemerintah Jokowi Ma'ruf. Mempertanyakan upaya pemerintah Jokowi Ma'ruf dalam upaya stabilitas harga pangan di pasaran karena pada saat panen harga di tingkat petani selalu jauh sehingga merugikan petani. Memberikan catatan lemahnya komitmen dan konsistensi Jokowi Ma'ruf untuk membangun
kemandirian pangan dalam mencukupi kebutuhan pangan bagi penduduk Indonesia. Hal ini membuktikan dengan terus terjadinya impor pangan pada tahun 2021 ini, menurunnya produksi pangan dalam negeri dan kesejahteraan petani. Peringkat daya saing Indonesia semakin menurun, tahun lalu di posisi 32, malah sekarang di posisi ke-40 dari 63 negara. Sedangkan di antara negara Asia Pasifik, Indonesia peringkat 11 dari 14 negara. Rilis dari IMD, International Institute Management Development. Udah. Jadi untuk solusi dari permasalahan ini bagaimana? Solusi yang diberikan dari kementerian sendiri terhadap pembengkakan anggaran belanja APBN adalah dari Kementerian Keuangan akan menghitung dan mencermati kondisi APBN, terutama tekanan pada pajak dan peningkatan anggaran penanganan COVID dalam bentuk dana sosial dan kesehatan. Solusi lain yang bisa dilakukan adalah strategi perluasan basis pajak, bisa melalui penambahan kantor pelayanan pajak (KPP), Madya, dan reorientasi KPP Pratama. Nah, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pengawasan atas wajib pajak kelas menengah, khususnya di kota-kota besar yang menjadi pusat ekonomi regional. Lalu untuk mengatasi angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia, yang pertama bisa dengan peningkatan akses pendidikan. Nah, memberikan akses pendidikan yang lebih luas dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat, sehingga meningkatkan keterampilan dan peluang kerja. Yang kedua, bisa dengan pengembangan ekonomi pedesaan. Mendorong pengembangan ekonomi di pedesaan dengan memberikan akses terhadap modal usaha, pelatihan keterampilan, dan infrastruktur yang mendukung pertanian serta usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang ketiga, bisa dengan pengembangan infrastruktur. Membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan sanitasi di daerah-daerah terpencil untuk meningkatkan aksesibilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang keempat, bisa dengan kebijakan sosial. Nah, menerapkan kebijakan sosial yang inklusif seperti program bantuan sosial dan jaminan sosial untuk melindungi kelompok rentan dari dampak kemiskinan. Dan yang terakhir, bisa dengan pemberdayaan masyarakat. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan melalui penguatan organisasi masyarakat, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan akses terhadap informasi dan teknologi. Nah, dari solusi itu diperlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, dan masyarakat sipil untuk mengatasi kemiskinan secara komprehensif dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada solusi permasalahan untuk korupsi. Ada 3 solusi yang dilakukan pemerintah dalam penanganan korupsi di Indonesia. Yang pertama yaitu sinkronisasi perundang-undangan. Banyak peraturan yang tumpang tindih di Indonesia sehingga perlu diatur dalam satu wadah aturan, yaitu Omnibus Law. Sistem Omnibus Law merupakan salah satu cara yang dilakukan pemerintah dalam penataan regulasi atau sinkronisasi perundang-undangan di Indonesia. Solusi kedua adalah pembinaan SDM. Pembinaan SDM dilakukan agar masyarakat Indonesia mampu bekerja secara efisien dan efektif, serta mampu menguasai teknologi. Kemudian yang ketiga, digitalisasi. Kalau yang ketiga ini jalan di pemerintah, korupsi itu bisa dihilangkan menurut Menko Mahfud. Meski demikian, dalam hal digitalisasi pemerintahan, Menko Mahfud menyayangkan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik yang kurang optimal. Oleh sebab itu, Menko Mahfud setuju dengan arahan Presiden Joko Widodo, yakni memperbaiki birokrasi untuk menghilangkan korupsi di Indonesia, antara lain melalui 3 upaya tersebut. Selanjutnya, solusi untuk mengatasi kebijakan UU Cipta Kerja yang dianggap bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, revisi UU Cipta Kerja. Ada pemerintah dan DPR perlu melakukan revisi UU Cipta Kerja dengan memperhatikan masukan masyarakat dan mengatasi kekeliruan yang terjadi dalam proses pembentukannya. Revisi ini harus dilakukan secara terbuka dan partisipatif, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Yang kedua, pembahasan yang lebih detail.
Pembahasan RUU Cipta Kerja harus dilakukan dengan lebih detail dan memperlihatkan aspek-aspek yang terkait dengan kebijakan tersebut. Hal ini dapat membantu mengatasi kekeliruan dan memastikan kebijakan yang dibuat sesuai dengan hukum dan kepentingan masyarakat. Dan solusi untuk mengatasi ketergantungan impor ada beberapa, yaitu yang pertama, meningkatkan produk lokal, mendorong petani lokal untuk meningkatkan produksi pangan domestik sehingga negara dapat lebih mandiri untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Kemudian yang kedua, meningkatkan teknologi dalam bidang pertanian, yaitu memperkenalkan teknologi pertanian modern untuk mengatasi meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses pertanian, seperti penggunaan irigasi yang efisien, pemupukan yang tepat, dan varietas tanaman yang lebih tahan penyakit. Yang ketiga, yaitu diversifikasi sumber pangan. Dengan mendorong diversifikasi produk pangan untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas tertentu. Hal ini dapat membantu mengatasi resiko kekurangan pasokan dari satu komoditas. Yang keempat, pengembangan infrastruktur. Dengan membangun infrastruktur yang mendukung pertanian seperti jaringan irigasi, sistem transportasi yang efisien, dan fasilitas penyimpanan dan distribusi pangan yang baik dapat mengatasi ketergantungan terhadap impor pangan. Kemudian yang kelima, pendidikan dan pelatihan. Dan yang keenam, yaitu kebijakan pemerintah menyusun kebijakan yang mendukung pertanian lokal seperti subsidi untuk petani, pengaturan harga yang adil, dan perlindungan pasar dalam negeri dari persaing impor yang tidak sehat. Beberapa hal tersebut dapat mengatasi ketergantungan impor terhadap bahan pangan di Indonesia.